وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati as-sahabati wa atba'ihi ila hadrati jami' ikhwanihim min al-anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin awliya'il muqarrabin wa lamil amilin wa khususan li musannif hadzal kitab al-imam Ahmad ibn Athaillah Sekandari radhiyallahu ta'ala anhu syawalillahi lahumul fatihah. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين silakan dibaca insyaallah. Rububiyah. Alas. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mudzakarah kita insyaallah malam ini masuk ke hikmah ke-90 di kitab yang kita sama-sama kaji ini. Kita baca dulu punya hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Matlubul arifina minallahi ta'ala as-sidqu bil ubudiyyati wal qiyamu bi huquqir rububiyyati. Terjemahnya matlubul arifina, yang diminta oleh orang-orang yang arif dalam doa mereka, minallah kepada Allah Subhanahu wa taala, as-sidqu jujur, bil ubudiyyati dalam penghambaannya. Ini permintaannya atau permohonannya orang-orang arif, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah itu apa? Yang pertama, jujur dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal qiyamu bil huquqir rububiyyati, dan yang kedua yaitu minta agar ditegakkan, diistiqomahkan di dalam menunaikan hak-hak Tuhannya. Itu terjemahnya. Jadi permintaan orang-orang yang dekat dengan Allah, para arifin billah, itu dua saja. Yang pertama, mereka minta kejujuran dalam ibadahnya kepada Allah, as-sidqu bil ubudiyyah, jujur dalam ibadahnya, pengabdiannya kepada Allah. Kemudian yang kedua, wal qiyamu bi huquqir rububiyyah, yaitu tegak istiqomah dalam menunaikan hak-hak Tuhannya. Paham terjemahnya? Nanti kita jelaskan. Beberapa minggu yang lalu juga sudah kita bahas mengenai apa itu,
khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik perkara yang kita minta kepada Allah itu apa? Yaitu sesuatu yang memang Allah perintahkan kita untuk meminta. Itu yang paling baik. Bukan yang mau kita, tapi maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sudah maunya Allah itu pasti baik, karena Allah itu maha sempurna bijaksananya. Tapi kalau maunya kita, kadang tercampur hawa nafsu, kadang tercampur hal-hal yang dan hawa nafsu ini rata-rata ya kebanyakan ngajaknya ke tidak baik. Maka kalau kita minta dengan kemauan hawa nafsu kita, tidak rentan, itu nanti akhirnya kurang baik juga. Tetapi kalau kita minta dengan yang diinginkan untuk dimintai oleh Allah, pasti sudah itu hasilnya akan baik. Paham ya? Nah, hikmah yang itu umumnya orang minta. Umumnya orang minta itu ya sesuaikan dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kan apa itu? Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minta supaya diberikan kesehatan, keafiatan. Karena sehat afiat ini modal kita untuk menjalankan taat. Entah itu taat dalam segi ibadahnya atau taat dalam segi menjalankannya sebagai hamba Allah. Mungkin dalam kita cari nafkah yang halal, itu kan ibadah juga. Dalam kita saling membantu, itu kan butuh tenaga sehat juga. Kemudian juga ada kita diperintah minta rezeki yang halal, yang barokah, yang luas, itu kan yang kemarin-kemarin sudah kita bahas. Itu termasuk juga minta anak turun yang soleh-solehah, minta umur panjang dalam taat kepada Allah, minta dimasukkan surga, dijauhkan dari neraka, minta supaya dapat ridha Allah. Nah, ini umumnya permintaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Umumnya seperti itu. Kan kita minta doa kebanyakan gitu. Kalau enggak urusan dunia, ya urusan akhirat. Boleh. Tetapi ada hal yang diminta oleh orang-orang arifin billah, orang yang terlampau dekat dengan Allah, sudah tidak itu lagi dia minta. Nah, ini yang kita akan bahas ini. Yang dimintanya orang-orang arif billah itu sudah tidak begitu, itu sudah tidak minta itu sudah. Karena di pandangan mereka yang seperti itu menghambat mereka untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi ini kita cerita juga, ini cerita bagaimana orang-orang dekat dengan Allah. Bukan berarti terus kita ini salah ketika kita minta dunia kepada Allah, minta harta mungkin, minta ini dan itu, tidak salah. Karena arahnya kita ngaji ini kan ngaji tasawuf gitu. Sedikit-sedikit kita kaji bagaimana permintaannya orang-orang yang dekat dengan Allah, kayak apa mereka itu mintaannya. Paham ya? Nah, di sini sudah yang baca tadi punya hikmahnya. Matlubul arifina, permintaannya, doanya orang-orang yang dekat dengan Allah, minallah kepada Allah, permintaan mereka kepada Allah apa? As-sidqu bil ubudiyah, jujur dalam mengabdinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Mereka itu selalu minta kepada Allah agar ibadahnya ini tidak lagi kemasukan dorongan hawa nafsu atau kesenangan diri dia, sudah enggak lagi itu. Nah, apa maksudnya? Kalau belum sampai begitu ya kita belum dikatakan wali gitu. Kalau masih kita doa misalnya, ya Allah berikan saya, ya kita orang muslim yang beriman kepada Allah tapi tingkatan jadi kekasih Allah itu belum. Kenapa? Karena ibadah kita ini masih terkait dengan keinginan nafsu kita. Apa itu keinginan nafsu? Ya termasuk dapat apa? Kemudahan. Kan contoh itu, kemudahan, berkah rezeki. Bahkan untuk akhirat juga, selamat dari neraka, masuk surga. Itu kan keinginan kita enggak itu? Iya, itu juga boleh itu. Tetapi orang arif pun enggak begitu itu mintanya. Orang dekat dengan Allah itu apa? As-sidqu bil ubudiyah, yaitu murni menghamba kepada Allah tanpa keinginan itu pun sedikit. Paham ya? Nah, makanya ada dulu
Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa ini kan digelari beliau dengan Al-Masih. Al-Masih itu yang selalu berjalan. Maka Isa Al-Masih, selalu mengembara. Makanya Dajjal itu dia juga digelari Masihid Dajjal, orang yang akan mengelilingi dunia ini nanti untuk menyesatkan orang. Tapi kalau Nabi Isa mengelilingi dunia ini untuk memberi petunjuk kepada orang. Satu ketika Nabi Allah Isa alaihissalam termasuk Nabi miskin beliau ini, yang paling miskin Nabi beliau ini, tidak punya apa-apa, sampai nggak punya istri dan anak, diangkat oleh Allah, belum punya istri anak, tidak ada tempat tinggalnya. Nabi Isa ini, beliau pernah berjalan di perjalanan beliau, ketemu sekelompok dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka ini begitu sangat mujahadah mereka dalam ibadahnya. Kelompok pertama ini, ketika bertemu ditanyakan, kamu ini sedang ngapain? Kata Nabi Isa alaihissalam, kok sampai begini, tinggal tulang kamu saja ini. Oh, kami sedang beribadah kepada Tuhan kami. Untuk apa kamu ibadah itu? Kan kami beribadah karena kami takut dengan neraka Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Kena enggak ini? Benar enggak ini? Benar enggak? Benar, itu bukan salah. Apa jawab Nabi Allah Isa alaihissalam? Makhlukun khibtum, kata Nabi Isa, kamu takut kepada makhluk. Kamu ibadah dari makhluk ke makhluk. Kita ini makhluk, amal makhluk, neraka makhluk, gak neraka itu makhluk. Tapi ini benar, ini bukan salah, ini benar ini. Ya. Nabi Allah Isa nggak nyalahkan, ya dia benar juga. Tapi Nabi Isa nggak duduk di situ, beliau jalan lagi. Di tengah perjalanan ketemu lagi kelompok manusia yang mereka ini sama beribadah begitu sungguh-sungguh sampai tinggal tulangnya aja. Saking sungguh-sungguhnya mujahadah beribadah itu. Kemudian ditanya, kalian sedang ngapain sampai begini keadaan kalian? Sama jawabannya, kami sedang beribadah mengabdi kepada Allah. Kenapa? Karena kami ingin mendapatkan surga, kenikmatan yang kekal nanti. Itu tidak apa-apa kamu itu dunia ini seperti ini, asalkan di surga nanti senang selama-lamanya. Apa jawab Nabi Allah Isa? Makhlukun rojautum, kamu berharap mendapatkan makhluk. Sama saja kayak tadi kan, dia yang ibadah makhluk, amal ibadahnya makhluk, dan untuk mendapat surga makhluk enggak? Benar enggak? Benar. Ini Nabi Isa enggak duduk di situ, jalan lagi. Nabi Allah Isa jalan. Berjalan ketemu sekelompok kumpulan manusia juga, orang juga. Ditanya, kalian nih ngapain? Kami beribadah kepada Allah SWT. Kenapa kamu bilang seperti ini? Apa jawabnya? Na'buduhu hubban lahu. Kami ini beribadah kepada Allah karena rasa cinta kami meluap-luap kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'zimun liijlalatihi, dan mengagungkan akan kemuliaan Allah. Jadi ibadah ini karena rasa cinta kepada Allah dan mengagungkan, memang Allah itu Tuhan yang layak untuk disembah. Tidak ada ingin takut ini, tidak ada ingin masuk ini. Murni apa? Hubban lahu wa ta'ziman liijlalatihi. Karena cintanya yang kuat dengan Allah itu sangat-sangat amat luar biasa, sampai mereka begitu kuat ibadahnya sampai gak perhatikan tubuhnya, dan sambil mengagungkan Allah akan kemuliaan Allah. Maka apa jawab Nabi Isa? Antum awliya Allah. Kalianlah para kekasih-kekasih Allah. Hakun mahkum, kalian memang hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena inilah aku diperintah duduk bersama kalian. Paham ya? Mujahadahnya sama enggak? Mujahadahnya sama enggak? Sama koyosnya, kerempengnya karena ibadah sama enggak? Sama enggak?
Tapi mana yang lebih dicintai oleh Allah? Hah? Sama mujahadahnya sampai begitu ibadahnya, cuman yang diperintah Allah untuk Nabi Isa duduk bersama mereka karena perintah Allah, dan Nabi Isa katakan kalian inilah kekasih-kekasih Allah. Kenapa? Karena ibadahnya memang dari makhluk ke khalik dia. Kalau tadi kan dari makhluk. Kedua makhluk. Yang ketiga ini makhluk ke khalik. Nggak ada keinginan nafsu dia, nggak ada ingin supaya nggak salah masuk neraka, nggak ada keinginan supaya nanti masuk, nggak ada keinginan untuk masuk neraka atau keinginan untuk masuk surga, nggak ada. Inginnya hanya apa? Kecintaannya yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa mengagungkan Allah yang ada pada dirinya. Maka disitulah Nabi Allah Isa katakan antum auliya Allah, kalian adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, berarti bukan berarti terus yang pertama yang kedua salah, enggak. Ini tingkatan kecintaan orang itu beda-beda. Kalau kita mau jadi kekasih Allah sebenarnya ambil yang ketiga ini. Kalau masih yang lain-lain ya kita masih apa? Hamba Allah. Yang kita cinta kepada Allah, tapi belum tentu ya Allah ini juga sangat sayang kepada kita. Begitu, paham ya? Silahkan kalau sudah beribadah karena takut neraka ya tidak apa-apa, itu juga karena itu perintah Allah. Tapi kalau mau dapat maqam jauh lagi yang lebih tinggi, yang sangat dicintai oleh dia seperti itu, mengabdi kepada Allah tanpa embel-embel hawa nafsu. Salah. Ibarat lalu aja kan. Sejak angka itu bercerita nih. Cerita bagaimana dengan seakan pohon tangkat jadi Allah nih ngembi amalannya. Ya memang begitu itu. Nah. Asalnya. Iya. Iya. Ya setengah wali. Setengah wali. Kalau wali yang betul ini tidak dipikirin itu. Karena apa? Mereka paham kalau sudah dapat ridha Allah sudah mesti nggak akan masuk surga, nggak akan masuk neraka, dan pasti akan masuk surga karena dia sudah ridha Allah. Bukan berarti orang yang ingin hanya Allah, bukan cinta Allah, dia nggak akan dapat surga, enggak. Malah surganya yang paling tinggi. Nah kalau seperti itu bagaimana ya? Sila, enggak apa-apa. Kita ini kan posisi kita kan, keimanan kita, dekat kita harus masih lemah. Benar juga, tergantung ya ketingkatan bagaimana kedekatan hamba Allah itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham tapi ini ya? Jangan salah paham nanti dikiranya berarti orang yang beribadah ingin surga itu tidak benar. Benar. Paham nggak? Nah itu yang pertama yang diminta oleh orang-orang arifin billah itu kepada Allah itu. Dia pengen ibadahnya nggak ada embel-embel keinginan diri dia, murni memang mereka memahami diri mereka ini seorang hamba yang tak ada program yang lain dan tak ada tujuan yang lain kecuali hanya mengabdikan diri kepada Allah karena menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian permintaan yang kedua, wal qiyamu bil huquqir rububiyah, yaitu minta supaya Allah tegakkan mereka, istiqomahkan mereka untuk menunaikan hak-hak Tuhan mereka. Maksudnya apa? Tetap diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah untuk taat, menunaikan hak Tuhannya, taat kepadanya apapun kondisi dan keadaan. Paham ya? Mau dalam keadaan senang, mau dalam keadaan genting, mau dalam keadaan susah, dalam keadaan kepepet, dalam keadaan banyak nikmat yang dia dapatkan, dia berubah keadaan. Dah, wanita kan pas susah dekat umurlah tapi yang nikmat. Nah cuma wah sudah. Nah wali itu enggak, mereka minta agar hak penghamba itu enggak berubah apapun keadaan mereka. Jadi bukan wali itu tidak hanya saja mereka diri, enggak, mereka ada yang jadi pejabat, banyak jadi pejabat. Siapa contohnya?
Umar bin Abdul Aziz, pejabat itu kan, tapi nggak kurang sedikit pun wiridnya. Sultan Hamid, pejabat tinggi di Turki dulu itu, tak kurang baca salawatnya. Nah, karena apa? Mereka sudah dikasih oleh Allah, apapun kondisinya mereka akan diistiqomah, karena itu yang mereka minta. Tidak berubah penghambaannya kepada Allah apapun keadaannya, dalam keadaan senang, susah, sedih, gembira, dapat nikmat, dapat ujian, dapat musibah, sakit, tidak berubah. Itu yang diminta oleh para kekasih Allah. Paham ya? Paham gak? Nah, itulah permintaannya ya. Para keselduan saja minta supaya siddiq, ikhlas, di atasnya ikhlas. Siddiq itu kan di atasnya ikhlas, siddiq ini. Nah, kadang ulama mengatakan anna kulla siddiqun ikhlas, walaysa likulli ikhlasin siddiq. Kurang lebih gitulah no. Setiap amalan yang dibuat dengan siddiq sudah berarti itu ikhlas. Tetapi setiap amal yang dibuat ikhlas belum tentu siddiq. Walaysa likulli ikhlasin siddiq. Tidak semua yang amal dia buat ikhlas itu siddiq, belum. Tapi kalau orang siddiq sudah berarti ikhlas. Contohnya kayak tadi itu. Orang beramal dengan kebenaran penghambaan kepada Allah, yaitu beribadah hanya menjunjung penghambaannya kepada Allah, tidak ingin kiri kanan, baik itu nikmat dunia atau nikmat akhirat. Pokoknya aku hamba, tugasku mengabdi kepada Allah tanpa ambil yang lain. Ini namanya siddiq. Nah, yang siddiq seperti ikhlas enggak? Ikhlas enggak? Ikhlas enggak? Hah? Ya, pahami dulu, pahami. Ini orang beribadah dengan siddiq-siddiqnya apa? Ibadahnya ini tidak ada lagi tengok kiri kanan, dunianya akhirat. Pokoknya dia pahami, aku hamba, tugasku mengabdi, menjunjung tinggi Allah Subhanahu Wa Taala tanpa embel apa-apa. Ini ikhlas enggak? Ikhlasnya siddiq enggak? Siddiq. Tetapi kalau ikhlas belum tentu siddiq. Contohnya apa? Ya tadi itu, ibadahnya masih karena embel-embel dunia atau embel-embel kemuliaan akhirat, itu kan ikhlas juga itu, tapi belum sampai tingkatan siddiq. Makanya orang sudah makomnya siddiq, ibadahnya sudah pasti ikhlas. Tetapi kalau ikhlas belum tentu siddiq. Nah, kita minta ya Allah berikan rezeki yang halal, yang berkah, kita yang soleh-soleh, yang soleh-solehah. Itu kan ikhlas, itu kan kita minta kepada, atau kita beramal mungkin baca wakiyah untuk mendapatkan kemurahan rezeki, itu kan ikhlas, tapi belum dikatakan siddiq kalau masih ada keinginan dorongan untuk kesenangan diri kita. Siddiq itu apa? Tidak ada lagi untuk diri, itu tidak ada, pokoknya hamba, titik, sudah. Nah, ini namanya siddiq. Nah, inilah yang diminta oleh para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, bukan berarti kalau orang sudah dapat siddiq itu dan tidak dapat apa-apa. Kalau ibadahnya sudah sampai tingkatan makom siddiq itu nggak dapat apa, bukan. Malah dia yang mendapatkan apa yang dia mau. Pahamnya? Karena dia sudah dapat Tuhannya, keridhaan Tuhannya. Kalau dia Tuhan yang kita dapatkan, ya semua yang kita dapatkan, karena Tuhan pemilik segala-galanya. Kayak cerita dulu sering diceritakan oleh para tuan guru kita itu, kisahnya Ayas, si tukang kebun itu, ketika diperintahkan kepada semua rakyat ketika seorang khalifah itu memerintahkan untuk mengambil semua apa saja yang ada di kerajaan ini, mau berliannya, mau singgah sananya, mau apa, silakan ambil, jadi milik kalian. Nah, ke semua yang pejabat-pejabat ngambil mutiara, berlian, ngambil macam-macam. Ayas diam saja, meco. Maka ditanya sama raja, kamu tidak ngambil apa-apa, orang semua ngambil gini, ngambil harta benda, ngambil apa. Betul yang Tuhan katakan, yang dia ambil itu akan menjadi milik Tuhan. Benar. Dia langsung pegang raja. Tuhan yang saya pegang, katanya. Karena kalau sudah saya dapat Tuhan, berarti saya sudah dapat segala-galanya. Nah, itu cerdasnya itu. Man wajadallah wajada kulla syai'. Siapa yang sudah dapatkan Allah akan mendapatkan semua. Nah, ini yang dikejar oleh para arifin billah. Paham ya? Bukan berarti mereka
nggak ingin surga, ingin surga. Cuman mereka lebih memahami kalau sudah dapat pemilik surga, surga itu pasti dapat begitu. Nah, itu yang dipahami oleh orang-orang yang arif billah. Kita usahain insyaallah ya. Nah, ingat jangan sampai salah paham. Nanti kita katakan berarti tidak boleh kita minta surga, bukan. Tetap silahkan karena kita punya makom ini belum sampai ke situ. Minta doa. Makanya Nabi ajarkan kita habis sholat itu maghrib sama subuh minimal baca Allahumma ajirni minan nar. Berapa? 7 kali. Siapa yang baca ini setiap sholat maghrib sama sholat subuh, kalau dia mati di hari itu akan diselamatkan dari neraka. Siapa yang ngajarin? Rasulullah. Berarti kalau itu salah, Rasulullah juga salah. Mustahil kan? Tetapi bagi orang-orang yang arifin billah, yang ngerti Allah itu siapa, ya dia akan memilih pencipta surga dan neraka. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya ditanyakan dulu. Nah, ya. Jika kita sudah membuat Allah kebaikan seperti ibadah, ya. apa di sini kita berniat mendapatkan kerjaan Allah atau mendapatkan surga? Gimana maksudnya ulangi? Ketika kita sudah berbuat baik, Iya. apakah di sini niat kita itu apakah mendapatkan ridhonya Allah atau mendapatkan surga? Kalau kita ini kan karena kita ini kan kondisi ketakwaan kita, keimanan kita kan masih standar gitu. Walaupun kita rajin-rajin begini, tapi hati kita ini masih berubah. Oke, mungkin sekarang kita bisa rajin begini. Ada saat nanti kita diberi nikmat besar, bisa lupa nggak kita? Masih labil kita ini. Atau mungkin kita diuji dengan ujian sangat berat, bisa nggak kita istiqomah seperti ini? Kemungkinan kita akan hilang, gitu kan? Gitu. Maka model-model kita ini ya campur antara minta ridho Allah, minta surga kaca jauh dari neraka. Gabung wah. Nah, itu nih model itu masih anu. Tetapi kalau sudah memang kalau sudah memang diberi, ini kan rohaniah kewalian ini kan memang dikasih oleh Allah. Kalau memang orang itu bersih hatinya, nanti akan diberikan itu. Nanti akan diberikan, langsung ditanamkan dalam hatinya, sehingga apa? Sudah fokusnya tidak lagi kefokusannya hanya untuk hal-hal duniawi atau keinginan nafsu. Dia akan fokus kepada kayak orang 3 tadi ibadah itu. Sampai begitu itu, karena sudah apa? Karena mereka pandangan itu sudah bukan lagi materi-materi, sudah kemuliaan selepas dunia ini. Paham ya? Jadi seperti itu. Silahkan sudah minta akhirat, selamat akhirat supaya masuk surga, dibebaskan, diselamatkan di neraka, sila. Atau sudah niat juga ridha Allah juga sila. Atau sudah niat juga supaya Allah mudahkan urusan dunia juga si asal minta tidak tetap kepada Allah. Apa. Makanya kan tingkatan ikhlas itu ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas. Kalau awam ya umum ni tawah nih. Ni tajak mele gawe kebaikan lamun nara iming-iming dunia nah. Kemudian kedua nih khawasnya apa? Urusannya itu akhirat. Ada enggak untungan akhiratnya? Kalau dunia sudah enggak dipikirkan, mau apa saja keadaan dunia enggak terlalu dipikirkan, akhirnya saja selamat enggak saya di akhirat nanti. Ini yang khawas. Kalau yang khawasul khawas ndek di dunia dan akhirat ndek narawah karena nafsu keinginan diri nah, dia akan milih siddiq tadi itu. Nah, tingkatan khawasul khawas ini namanya siddiq yang sudah tidak ada keinginan untuk kepentingan dirinya, murni karena Allah. Nah, ini orang akan mendapatkan yang pertama dia dapatkan, kedua juga dia dapatkan karena dia sudah memiliki atau dia sudah jadi tujuan yang memiliki dunia dan akhirat tersebut. Ya, model-model kita ya silahkan sudah ya kena doang. Dan niat juga karena lillahi ta'ala, terus dia berdoa minta selamatan dari neraka dan masuk surga juga silahkan. Minta juga dibarengi dengan keinginan selamatan dunia, asal minta sini itu kepada Allah, tetap bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi? Iya, masih.
Sudah jauh sudah. Bisa. Nah, terus bagaimana kalau kita misalnya coba-coba memakai, coba yang dipakai sama orang-orang. Apa ini kalau misalkan kita andikan ini pakai apa namanya kesalahan bagi kita ya, yang tingkatnya paling rendah ini. Jangan putus asa dulu. Jangan kita katakan wah kayak saya nggak bisa, jangan. Ya. Peluang untuk itu mudah asal kita mau ingin. Nah kita ini kan iman kita ini masih belum naik terus, kadang turun naik. Masih juga terkesan dengan kesenangan-kesenangan dunia, masih juga banyaklah kurang pasnya di hati kita ini. Gimana Ustaz kalau kita minta langsung yang nomor 3 itu? Apa itu? Silahkan latih dia, dilatih. Jangan kalau sudah itu jadi fokus itu hanya ridho Allah, dipastikan sudah dunia itu ngikut nanti. Tapi yang benar ini yang benar nih ngikut sudah nanti dunia itu. Kalau sudah tujuannya lillahi ta'ala, tidak peduli lagi mau orang sunjung, mau orang puji, mau apa, ibadahnya fokus karena Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berjanji orang seperti itu dunianya akan digerakkan untuk berkhidmat kepadanya. Lalu kita kan ya ini pas ngono arah bayi nanti saya ingin saya nyenggol jok hingga nafsu tuh ya, sehingga ya itu kadang-kadang datang, paham ya? Silahkan dicoba. Fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian hati kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gantungkan kepada sesiapapun, hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan buka jalan-jalan yang otak kita ini enggak nyangka. Kemudahan itu nanti Allah yang atur dia. Karena kan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Cuman ya orang yang bisa dapat makom sebenarnya orang nekat nih. Kalau kita ini masih ragu-ragu, lamun ku ibadah doang, nampu ngaji doang, mulai doang, dia mendatang rezeki, kan? Iya waktu kelemahan kan, no. Dek teman yakin Allah tuh jaminan Allah, no. Allah berjanji loh. Caranya tuh gampang loh untuk mendatangkan rezeki itu. Nenek udah pahami rezeki itu lewat pegawaian doang. Dan jangan kita pahami rezeki itu uang doang, enggak. Cuman kadang ini termikirkan, inilah mikir tadi. Makanya kita ini sedek karena pemikiran lamun dek kepegawaian bareng ngene. Kita terlalu fokus di sebenarnya ya silahkan. Makanya yang akan bisa berhasil di makom orang-orang yang sama urusan dunia juga. Yang akan berhasil dapat ini orang yang setengah-setengah, apalagi yang takut-takutan terjun bisnis marangannya dia tak bawa, apalagi saya maju mundur harus nyemplung sekalian nah gitu juga urusan dengan Allah. Lama masih ragu-ragu bahku ngeneng ini apa ini dengan apa ini dengan dan berhasil lah deman begah ska Allah angka deman di tene barah di makom teh ya begawean makom teh masih kasep namanya deh dan teman makom tajridnya dek aman. Apalagi itu bareh buruk tertaat terkecet fokus ngaji apa lihat batu dia beli motor baru sakit tangan. Midu berusaha terus sana itu tidak bisa. Memang harus nekat. Makanya yang dapat makom seperti ini ya tidak banyak orang, hanya beberapa orang. Tetapi kalau yang perhatikan silahkan didoa minta ya, kita kan seperti pengajian yang berapa lalu itu jadilah orang-orang arif. Kalau nggak bisa, jadi yang kedua berjalan di jalan-jalan mereka, ikuti perjalanan hidup mereka doa seperti itu, kita doa juga seperti itu. Kalau nggak bisa, minimal cinta dengan mereka. Kalau nggak bisa, nggak cinta juga agak kurang cintanya, minimal benarkan apa yang mereka buat itu, jangan bohongkan apa yang mereka sampaikan, jangan bohongkan apa yang. Kalau juga nggak bisa, jangan jadi yang terakhir ini. Sudah nggak jadi orang arif, sudah nggak jalan di jalan mereka, sudah nggak cintai, sudah nggak membenarkan lagi, isinya apa? Tidak suka, membenci. Nah ini apa disebutkan akan dikhawatirkan tidak akan dapat syafaat dari beliau-beliau tersebut. Paham ya? Nah, minimal ya jangan sampai kita benci. Kalau mungkin kita belum bisa ya hati kita kok belum mantap apa ya sudah, ampuni, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Boleh, sudah silahkan doa begitu silahkan.
enggak dilarang. Malah dalam urusan doa yang inginan nafsu juga tidak diperintahkan kita hanya untuk minta surga. Nabi arahkan kita minta surga yang paling tinggi, minta firdaus. Ya Allah, minta doa supaya utang saya ini lunas. Dia ini utang lunas toh. Apa utang lunas? Masih melihat beli apa? Minta luas sehingga utang lunas bisa beli macam gitu. Paham ya? Deh, ada lagi? Ya. Terang deh. Pribadi itu mesan benar. Ya. Menduga dia supaya sebenarnya ya Allah masukkan saya ke dalam orang-orang yang soleh kan, Iya. masukkan saya ke surga. Tapi selalu menduga ya Allah selamatkanlah saya dunia dan akhirat. Siksa kubur dan siksa api neraka apa ini sudah termasuk. Ya itu sudah kebaikan. Itu mau minimal doa kalau memang kita agak sibuk apa, jangan lupa doa sapu jagat namanya. Sapu jagatnya apa? Melingkup sudah dunia akhiratnya. Rabbana atina fid dunya hasanah, apapun hasanah kebaikan sudah masuk. Anak soleh, itu soleh, harta yang berkah, ilmu bermanfaat, panjang umur, itu sudah masuk di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah, dan juga di akhirat selamat le kubur, le mizan, le selamat. Kemudian wa qina adzabannar, dan tidak masuk neraka. Kalau tidak masuk neraka otomatis surga. Itu jangan sampai ditinggal. Tidak apa-apa begitu. Nah ya, boleh. Doa yang bisa kita pahami, ini doa panjang lah kok dan ngerti. Doa yang bisa kita pahami, apa yang kita minta itu kepada Allah itu. Jangan doa panjang tapi nggak dipahami. Doa lebih bagus doa pendek tapi ngerti apa yang kita minta itu. Paham ya? Nah, gitu. Lebih bagus seperti itu. Tapi kalau doa-doa di Al-Quran itu kan kebanyakan ya, walaupun kita awam mau tahu sedikit-sedikit makna. Ada kan doa-doa memang dikarang oleh para ulama itu. Kadang dia ngerti ya, yes itu berdoa, dia tahu apa maksud setedoa itu apa. Doalah yang bisa kita pahami, makanya belajar arti-artinya itu supaya kita tahu apa yang kita minta itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sila. Maksud di mana rasa mau bertanya mungkin lain-lain dah pada paham. Imam memimpin doa kan. Iya. Padahal kita tahu artinya itu kan. Ustaz sebelum lagi kita tetap amin doang. Apakah itu mendoakan diri sendiri atau semua jamaah? Tapi tetap amin doang. Kira-kira Enggak apa-apa. Silakan. Nah, itu nanti sudah diwakili oleh imam apa yang diminta oleh kita. Itu kelebihan jadi imam. Dan insya Allah imam itu dinarasa berdoa doaan sendek kan, tamuan susahkan hidup jamaah kondakan. Mesti doanya baik, itu semua doa baik. Jangan sampai kita ndak ada ceritanya, kalau ada ya langsung dipecat itu jadi imam. Kalau imam ya Allah sengsarakan dengan di kampung ya Allah. Termasuk ada doa-doa, kan doa itu ada 4. Ada doa yang jelek, ada yang sangat jelek, ada yang bagus, ada yang sangat bagus. Kalau doa yang jelek itu apa? Doa ya misal itu bersama ton. Nah, terus berdoa itu dengan tok sugih kan. Terus doa itu sama ton nih, ya Allah mudahan dalam hati sama tahun nih. Pokok aku doa nanti warisan. Nah kan enggak boleh, haram itu. Walaupun minta kepada, karena doanya haram. Ini doa yang tidak boleh. Paham ya? Yang sangat-sangat tidak boleh. Dia juga mendoakan, misal kita melihat senina dengan doa anda semamaan penjelang mati. Itu tidak boleh, itu haram hukumnya. Ada kita orang-orang kafir supaya dapat ampunan rahmat juga enggak boleh. Itu haram hukum. Paham ya? Ada doa yang kurang bagus juga. Apa itu doa yang kurang bagus? Itu doa seandainya disuruh oleh Allah Ta'ala. Kita minta ya Allah jadikan aku presiden, jadikan aku menteri, kan dia tuh suruh Allah Ta'ala ngono. Anda dulu. Lamun teu menjabat dendek, ya Allah menangkan aku dendek. Misalnya Allah sudah jadi bupati, ya Allah menangkan dendek, ditegangkeun. Ditegangkeun karena dia suruh Allah Ta'ala. Minta ya Allah
beri yang terbaik. Lamun menang berarti sudah kalau kalah pun terbaik sudah. Kalau sudah menang misalnya, yo jadi opsi bah menang. Paham tak? Ya Allah jadikan aku bupati pejabat kalau menang ingat ya. Ada sudah. Makanya orang pejabat terpilih mungkin si masyarakat dendek ya Allah menangkan aku dendek. Bengko yang terbaik. Lamun menang berarti terbaik sudah itu insyaallah amanah. Lamun dek karena itu ada pilihan Allah. Lamun dek itu yang terbaik. Dek kecewa karena sudah lepas. Lamun doanya menang doang, lamun kalah kecewa, apalagi kepe yang bersebaran jepletu. Pahamnya itu yang enggak boleh. Minta yang terbaik. Harta pun jangan minta kaya. Dendek minta sugih. Karena sugih itu masih netral. Bahwa dengan sugih itu jadi bejat, bisa sugih itu jadi semakin banyak hartanya bisa semakin soleh bisa. Tapi semakin banyak pun bisa jadi bejat. Karena masih netral. Mintalah harta yang luas, yang barokah, yang menyelamatkan dunia. Sama kadang kan lagu model doa ini ya beda. Ya Allah sugihkan aku, sugih marah. Siapa di zaman Nabi salah itu salah abang. Kah notak berjamaah, kah notak doang ngetek. Karena memang doakan aku supaya sugih. Katanya kan didoakan Nabi. Sugih telang cerita. Minta yang berkah yang semakin mendekatkan kita kepada Allah. Nah ada doa yang baik itu apa ya? Doa yang baik yaitulah doa minta istri solehah, anak soleh, harta yang berkah, minta kekuatan iman, minta macam-macam itu yang baik. Ada yang lebih baik lagi apa? Inilah ini. Minta apa? Supaya ibadahnya nggak kecampur keinginan nafsu dan diberi kekuatan. Ini yang paling terbaik karena sudah nggak ada lagi ingin untuk dirinya, murni sudah itu Allah ta'wah diha. Nah inilah yang paling terbaik kalau mau doa. Salah ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan Allah SWT beri kepahaman kepada kita untuk kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassal